think my mask of sanity is about to slip. Tidak semua psikopat di film berteriak atau terlihat menyeramkan. Beberapa justru tenang, cerdas, dan merasa apa yang mereka lakukan itu benar. Dari yang memanipulasi hukum sampai yang merancang rencana mengerikan bertahun-tahun lamanya. Inilah 7 film psikopat terbaik yang pernah dibuat. Dan percayalah, posisi pertama bukan cuma soal kekejaman. Like you, I was assigned to this case. You know who I am? No, sir, I don't. Number 7. Out of all the men to cheat, you picked John Kramer? Kali ini konflik terasa sangat personal bagi John Kramer. Ia datang ke Meksiko dengan harapan sembuh dari kanker, namun ternyata menjadi korban penipuan medis. Merasa dikhianati, Kramer merancang serangkaian ujian bagi para pelaku, memaksa mereka membuat pilihan ekstrem untuk menyelamatkan diri sendiri. Di akhir cerita, terungkap bahwa sejak awal Kramer sudah selangkah lebih maju, bahkan menjadikan dirinya seolah bagian dari permainan demi memastikan rencananya berjalan sempurna. Film ini mendapat respons kritik paling positif dalam sejarah franchise Saw dan memperoleh nominasi di ajang Saturn Awards. There's the money. Where's the fucking money? Fuck. Number 6. I think my mask of sanity is about to slip. Why don't you dance a little? Christy. Patrick Bateman hidup dalam obsesi status sosial dan kesempurnaan citra. Sepanjang film, ia mengklaim melakukan berbagai tindakan kejam terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun di akhir cerita, saat ia mengakui semuanya, tak ada satupun yang benar-benar mempercayainya. Bahkan beberapa korban ternyata masih hidup. Film ini meninggalkan pertanyaan besar. Apakah semua itu nyata atau hanya fantasi gelap dalam pikirannya? Penampilan Christian Bale mendapat pujian luas dan film ini memenangkan penghargaan dari National Board of Review serta kini berstatus cult classic. And a new sheen of consummate professionalism that really gives the songs a big boost. But I think Huey has a far more bitter, cynical sense of humor. But they should, because it's not just about the pleasures of conformity. Hey, Paul! I couldn't take punishment. Number 5. My professor says from this day forward, when your mother says she loves you, Aaron Stempler terlihat seperti pemuda polos dengan gangguan kepribadian ganda yang diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang uskup. Pengacaranya berhasil membuktikan bahwa Aaron memiliki alter ego bernama Roy yang lebih agresif, membuatnya dibebaskan. Namun tepat setelah vonis itu keluar, Aaron mengakui bahwa kepribadian gandanya hanyalah sandiwara. Ia sejak awal sadar penuh atas semua yang terjadi dan berhasil memanipulasi sistem hukum dengan aktingnya. Berkat perannya ini, Edward Norton memenangkan Golden Globe dan mendapat nominasi Oscar untuk aktor pendukung terbaik. you told me you don't remember. You black out. Well, good for you, Marty. Well, I'll let you in on a little secret. Sort of a client. That was just a fucking work of art. There never was an Aaron counselor. Number 4. We're seeing kids for the first time this weekend. I'm ready to adopt. Keluarga Coleman mengadopsi seorang anak bernama Esther yang terlihat cerdas dan pendiam. Namun perlahan, kejadian aneh mulai terjadi di sekitar mereka. Puncaknya, terungkap bahwa Esther sebenarnya bukan anak kecil, melainkan wanita dewasa dengan kondisi medis langka yang membuatnya tampak muda. Identitas aslinya menjelaskan mengapa ia mampu memanipulasi dan mengadu domba keluarga tersebut dengan sangat lihai. Film ini sukses secara komersial dan memenangkan Fright Meter Awards, serta menjadi salah satu thriller dengan twist paling ikonik di era modern. Hello? Is this Captain Cole? Then tell him the little girl in the picture is not really a little girl. She's a grown woman. What? She has a rare hormone disorder. There is no way you could not have seen her. She's dangerously ill, violent. She killed 7 people that we know of. She tricked the family here in Estonia into adopting her. If it's really Nina, you don't have much time. Number 3. What's the most
you ever lost. Anton Chigurh mengejar uang hasil transaksi narkoba yang hilang dengan ketenangan mengerikan. Ia percaya hidup dan mati seseorang bisa ditentukan oleh keberuntungan, bahkan lewat lemparan koin. Di akhir film, bukan adegan aksi besar yang jadi penutup, melainkan kesadaran bahwa kekerasan itu berjalan tanpa pahlawan dan tanpa keadilan yang jelas. Chigurh tetap hidup, seolah menjadi simbol takdir yang tak bisa dihentikan. Film karya Coen Brothers ini memenangkan 4 Academy Awards, termasuk film terbaik dan aktor pendukung terbaik untuk Javier Bardem. You know what date is on this coin. And now it's here. And it's either heads or tails. Just tend to win everything, call it. All right. Heads, then. Well done. Number 2. You spook easily, Starling? Hannibal Lecter membantu agen Clarice Starling menangkap pembunuh berantai lain, sambil perlahan membaca dan menekan sisi terdalam Clarice. Namun rencana aslinya terungkap saat ia memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Ia menipu aparat dengan strategi yang sangat terencana, lalu menghilang begitu saja. Endingnya meninggalkan satu pesan dingin. Monster paling berbahaya bukan yang berteriak, tapi yang berpikir beberapa langkah ke depan. Film ini menyapu bersih 5 kategori utama Academy Awards, termasuk film terbaik, aktor terbaik, dan aktris terbaik. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? That expires in 1 week. You're not real FBI, are you? Now then, tell me. He hissed at you. What did he say? Number 1. Film ini mendapat nominasi Oscar dan dikenal sebagai salah satu thriller dengan ending paling mengguncang sepanjang masa. John Doe menjalankan misinya berdasarkan 7 dosa mematikan. Namun rencana terbesarnya bukan sekadar pada para korban, melainkan pada sang detektif. Ia menyerahkan diri hanya untuk memancing dosa terakhir, amarah, dan memastikan misinya selesai tepat sesuai rencana. Di detik itu, dunia sudah runtuh. Hanya ada kehilangan dan satu keputusan. Kalau kamu yang berdiri di sana, kamu cukup kuat untuk menahan amarahmu, atau justru disitulah ia benar-benar menang. So, I took a souvenir. Her pretty head. I think my mask of sanity is about to slip. Menurutmu, siapa yang paling pantas di posisi pertama? Apakah kamu setuju dengan daftar ini? Atau punya versi yang lebih mengerikan? Tulis pilihanmu di kolom komentar. Karena kadang, yang paling berbahaya bukan yang paling brutal, tapi yang paling tenang saat melakukannya. Subscribe sekarang, dan kita akan bedah sisi tergelap film lainnya di video berikutnya.